Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku di channel Murad Channel ya. Pasti ini untuk dulur-dulur ya, yang punya akun YouTube ya, atau juga yang belum, pacak langsung di subscribe channel YouTube-nya aku ini ya, di Murad Channel ya. Jadi kita sama-sama inilah ya, mungkin yang baru berkecimpung di dunia per YouTubean ya. Pasti kita sama-sama saling dukung ya, dan juga mudah-mudahan kita sama-sama pacak jadi orang yang sukses di YouTube ini ya. Nah, waktu ini kali ini aku bakal bahas masalah tanaman lagi ya, tanaman obat lagi ya. Kalau kemarin sempat bahas masalah tanaman obat juga kemarin itu tentang kumis kucing ya. Kali ini kita bakal bahas masalah kemangi ya. Jadi sudah tahu dengan kemangi ya, jadi pasti nih sudah, kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya ini mungkin sudah paham dengan yang namanya kemangi nih. Tapi kalau ini untuk dulur yang dari luaran sana iya mungkin sudah paham juga, tapi mungkin punya nama dewe-dewe, punya sebutan dewe-dewe ya tentang yang namanya kemangi ini. Nah, jadi daun kemangi ini mudah ditemukan dalam menu lalapan ya. Jadi tidak perlu susah-susah kalau nyari yang namanya daun kemangi ini. Tapi cukup ke rumah makan ya, ada hidangan pasti ada lalapan dengan kemangi ini, tidak asing lagi ya. Namun sebenarnya tombol ini juga pacak didapati dalam berbagai resep masakan di Nusantara ya. Wangi daun kemangi ini, wanginya ini memang jadi ciri khas dari yang namanya daun kemangi ini ya. Nah, pacak dikutip dari Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) ya, Institut Pertanian Bogor. Wong Sunda ini ngomong ke kemangi ini dengan sebutan seraung atau lampes ya. Nah, kan beda kan bahasanya ya kalau bahasa kita ya. Nah, lampes ini juga nama yang dikenal bagi wong Jawa ya. Nah, daun kemangi juga banyak dipakai dalam masakan di Indonesia bagian timur ya, di Minahasa, tapi tidak bagian timur ya, sampai kita juga bagian barat ini juga senang dengan yang namanya kemangi ini. Aduh, tidak perlu dimasak lagi, langsung dilalap ke bae. Nah, jadi selain menggunakan dalam kuliner, ternyata daun kemangi ini dapat memberikan manfaat kesehatan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk makan yang namanya daun kemangi ini, Bang. Pecah misalnya baik sebagai obat herbal dan juga sebagai minyak esensial. Nah, penggunaan tradisional termasuk pengobatan digigit ulo ya. Gigit ulo ya, pilek. Nah, makanya menggigit ulo ini mungkin lebih ini lagi langsung ke dokter baik ya. Karena itu lebih penanganan yang tepat ya. Ada juga pilek. Nah, pilek mungkin pacak ya di atas dengan yang namanya daun kemangi ini. Dan juga peradangan di dalam saluran hidung, misalnya baik efek dari pilek tadi ya. Menurut penelitian, kemangi ini memang mengandung beberapa makronutrien ya, pecah kalium dan juga vitamin K ya. Ada juga berbagai antioksidan ya. Jenis kemangi lainnya adalah tulsi. Nah, mungkin ada jenisnya juga ternyata kemangi ini. Ada tulsi atau holly kemangi ya. Kalau bahasa nama ilmiahnya itu Ocimum sanctum ya. Tanaman ini memainkan peran terapeutik dalam pengobatan Tamil dan juga Ayurveda ya, yang sebagian besar dipraktekkan di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara termasuk kita lah ya, di kawasan Asia Tenggara ini sering yang pastinya sering bertemu dengan yang namanya kemangi ini. Jadi saya ini kalau udah dimanfaatkan ya. Nah, jadi apa-apa baik ini manfaat dari kemangi, daun kemangi ini. Ternyata yang pertama itu
pacak mengurangi stres oksidatif ya. Nah, stres oksidatif itu stres cak mano ya. Jadi ini ada antioksidan sangat penting ya untuk menghilangkan radikal bebas dari tubuh ya. Nah, radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil yang berkembang sebagai hasil metabolisme dan juga proses alami lainnya. Nah, radikal bebas juga pacak terbentuk akibat merokok dan juga beberapa makanan. Jadi antioksidan adalah senyawa yang membantu yang nolong ya menghilangkan yang namanya molekul itu dari tubuh ya. Sebaliknya kalau mereka menumpuk, stres oksidatif dapat terjadi mengakibatkan kerusakan sel dan juga mungkin penyakit. Jadi ini awal-awalnya dari radikal bebas ya. Radikal bebas ini entah itu dari udara yang kita hirup atau juga dari makanan ya yang mungkin terpelok dari makanan yang kita makan ya. Nah, para ilmuwan ini telah mengaitkan kanker, penyakit jantung, rheumatoid arthritis, diabetes dan juga masalah kesehatan lainnya dengan stres oksidatif. Ini ada hubungannya ternyata ya. Yang kena jantung ya, yang kena rheumatoid arthritis ya, diabetes juga itu ternyata ada sangkut pautnya dengan stres oksidatif ini. Jadi tubuh itu produksi beberapa antioksidan ya, tetapi juga perlu menyerap sebagian dari makanan. Di antara banyak antioksidan dalam kemangi adalah antioksidan dan juga beta karotin. Jadi sangat cocok ini untuk stres oksidatif ini. Kalau kita konsumsi kemangi, mudah-mudahan pacak mengurangi stres oksidatif ya. Nah, yang kedua ini mendukung kesehatan hati ya. Jadi sebuah studi penelitian ya tahun 2016 ini pada tikus ya, diteliti pada tikus ini menyimpulkan bahwa antioksidan dalam sediaan bubuk yang termasuk dalam kemangi ya. Jadi dalam sediaan bubuk yang termasuk dalam daun kemangi ini berdampak positif pada kesehatan hati ya. Jadi para ilmuwan ini menerapkan bubuk tersebut setelah menggunakan racun untuk menyebabkan kerusakan hati. Jadi sudah diinjak racun tikus itu CNN sama tikus itu yang selalu dijadikan yang namanya bahan penelitian ya. Ya, jadi yang mati ya setelah diinjak racun ya di tikus itu, racunnya itu yang fungsinya untuk merusak hati. Disedia kebubukan daun kemangi ini salah satu jadi campuran, ternyata itu baca mengurangi kerusakan dari akibat racun tadi ya. Nah, yang ketiga melawan kanker. Nah, kanker penyakit bukan kantong kering ya. Kalau kantong kering dah acak buntu ya kalau segitu. Jadi sebuah ulasan yang diterbitkan pada 2013 ini mengamati apakah daun kemangi dapat mencegah kanker. Para penulis dalam ulasan itu menyimpulkan bahwa fitokimia dalam daun kemangi dapat membantu mencegah beberapa jenis kanker kulit, hati, mulut dan juga paru-paru. Jadi ternyata pacak juga membantu mencegah ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melalap yang nama kemangi ini. Nah, mereka tampaknya melakukan ini dengan meningkatkan aktivitas antioksidan, mengubah ekspresi gen, memicu kematian sel dan juga memperlambat pembelahan sel. Jadi sel-sel penyakit tadi pacak terhambat pertumbuhannya dengan adanya dengan mengkonsumsi kemangi. Yang ketiga melindungi penuaan kulit ya. Jadi daun kemanginya memiliki manfaat kesehatan untuk wanita maupun pria. Hal ini penelitian menunjukkan bahwa memasukkan ekstrak daun kemangi dalam krim kulit topikal dapat meningkatkan hidrasi kulit dan mengurangi kekasaran dan juga kerutan ya. Jadi ternyata daun kemangi ini pacak memperhambat yang namanya penuaan ya. Yang keempat menurunkan gula darah ya. Jadi beberapa praktisi pengobatan tradisional umumnya ini merekomendasikan daun kemangi untuk membantu mengatur kadar gula darah ya. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa daun kemangi dapat membantu mengobati efek gula darah tinggi jangka panjang. Jadi dengan mengkonsumsi kemangi juga ternyata baca menurunkan gula darah yang tinggi ya. Yang kelima ini meningkatkan kesehatan mental. Nah, yang mental yang terganggu ya,
gara-gara apa gara-gara buntu dan lain sebagainya, ternyata juga baca di atasnya nama sama ini ya, kemangi ini ya. Jadi stres mental pacak memicu produksi radikal bebas di dalam tubuh ya. Menurut ulasan tahun 2014 ya, tahun 2014 yang melibatkan peran tulsi dalam pengobatan Ayurveda, tanaman tersebut mengandung khasiat yang dapat membantu ya. Jadi tulsi ini sejenis kemangi juga masih ya, masih keluarganya juga ya. Jadi meredakan stres, kecemasan dan juga depresi ya, meningkatkan kemampuan berpikir dan juga benalar ya, mencegah hilangnya memori terkait usia ya, memperbaiki masalah tidur dan juga stres ya. Nah, yang selanjutnya mengurangi peradangan dan pembengkakan. Jadi stres oksidatif dapat menyebabkan peradangan, faktor penyebab berbagai penyakit ya. Jadi stres oksidatif ini ternyata banyak yang memicu tentang kesehatan ini ya. Puasa juga pacak penyebab kanker, diabetes tipe 2 dan juga artritis reumatoid. Pada 2017 dari hasil penelitian disebut ke minyak kemangi dapat membantu mengobati berbagai penyakit yang melibatkan peradangan akibat stres oksidatif tadi ya. Alhamdulillah ternyata kemangi ini juga pacak mengobati stres oksidatif ya. Yang selanjutnya yang ketujuhnya memerangi infeksi. Jadi berbagai praktisi pengobatan ini, pengobatan tradisional ya, telah menggunakan kemangi sebagai agen antimikroba dan juga beberapa penelitian ilmiah mendukung penggunaannya ya. Para peneliti menyimpulkan bahwa olahan tertentu dari minyak kemangi dapat membantu mengobati atau mencegah beberapa jenis infeksi. Itulah ternyata pacak memerangi infeksi. Nah, jadi mungkin kalau mulai sekarang itu mulai ini ya. Yang biasanya tidak galak makan kemangi karena baunya mungkin terlalu menyengat atau juga rasanya memang agak-agak pedas sedikit ya itu ya. Mungkin mulai sekarang harus menyenangi ya, atau memfavoritkan yang namanya kemangi ini untuk jadi lalapan ya, untuk dikonsumsi. Kalau pacak jangan sampai absen setiap harinya untuk dikonsumsi yang namanya daun kemangi ini. Jadi setelah nih informasinya lor, informasi tentang tanaman kemangi ya. Yang pastinya di kita banyak ya tanaman kemangi. Kalau apalagi yang mungkin buah sawah ya, biasa di galang-galangan sawah itu sering ditanami ya. Atau juga di pekarang-pekarang rumah sebenarnya mudah untuk tanam yang namanya kemangi ini ya. Iya. Tapi jangan cuma ditanam aja, dimakan juga, dikonsumsi ya, biar pacak dapat kemanfaatnya. Mungkin sampai di sini be informasi tentang daun kemangi, manfaat daun kemangi ya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Ya, subscribe ya maksud itu ya. Channel Murad channel ini ya. Biar tidak ketinggalan informasi tentang tanaman-tanaman obat-obatan ya. Jadi kita sama-sama belajar lah tentang tanaman obat ini. Jadi mungkin pacak mengurangi untuk pengobatan kimia ya, karena kimia itu dampaknya luar biasa nih, dampaknya pacak jangka panjang ya. Kalau pengobatan tradisional ini, apalagi kalau kita rajin konsumsi dan kita pastinya kita bakal selalu sehat dan juga terlalu terjaga kekebalan tubuh kita. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Mungkin yang pengen request minta apa tanaman apa ya, ya minta jelas ke tanaman apa ya, mungkin penatu jingo ya. Ada nih anda mungkin masih ragu-ragu pacak yang dijadi kobat atau tidak ya, pacak langsung di kolom komentar kayak kita cari informasinya dan agak langsung diulas di channel ini ya, tanaman tersebut ya. Kita cukup sampai sini dulu ya. Akhir kata aku ucap ke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.